Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hipertensi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Maitsebi Putri dengan NIM 014, kemudian ada Alifa Azara dengan NIM 015, ada Puji Minda dengan NIM 016, ada Maliha Rahmayunus dengan NIM 017, dan ada Rika Sabrina dengan NIM 018. Yang pertama mengenai terapi obat antihipertensi pasien dengan kondisi khusus. Ini ada DM tipe 2, pasien dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg yang disertai DM tipe 2 dapat diberikan terapi farmakologi secara langsung. Umumnya cukup dengan pemberian monoterapi. Namun bila target terapi tidak tercapai, dapat diberikan terapi kombinasi. Pada pasien dengan tekanan darah di 160/100 mmHg yang disertai DM tipe 2, maka langsung diberikan terapi antihipertensi kombinasi. Jenis antihipertensi yang digunakan yaitu yang pertama penghambat angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor, yang kedua penghambat reseptor angiotensin 2 atau angiotensin reseptor blocker atau ARB, yang ketiga antagonis kalsium, yang keempat penghambat reseptor beta blocker selektif dengan dosis rendah, dan yang terakhir diuretik dosis rendah. Adalah gambar dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Diabetes mellitus tipe 2 dewasa. Selanjutnya ada penyakit ginjal kronis yang disertai dengan hipertensi. Pada pasien hipertensi dengan PGK dapat diberikan ini pertama yaitu obat antihipertensi golongan ACE inhibitor ARB. Secara umum pada pasien dengan hipertensi dan penyakit ginjal, penggunaan penyekat ACE atau ACE inhibitor atau ARB disarankan sebagai antihipertensi utama, terutama pada pasien dengan albuminuria atau albumin ekskresi lebih dari 30 mg. Keduanya memiliki efek renoprotektif dan kardioprotektif. Obat alternatif yang dapat diberikan berupa antihipertensi golongan CCB, yaitu bila tekanan darah belum tercapai, non-dihidropyridin, dan diuretik loop atau bila ada retensi cairan. Kombinasi golongan ACE inhibitor plus ARB dapat dihindari untuk antihipertensi yang disertai dengan PGK karena dapat menyebabkan efek samping. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Kemudian, pada asma dan PPOK yang disertai dengan hipertensi, obat antihipertensi yang aman adalah golongan CCB, yaitu ada amlodipin, diltiazem, dan verapamil, golongan ACE inhibitor, dan golongan ARB. Jika ACE inhibitor dapat menyebabkan batuk, terapi pengobatan dapat diganti menjadi golongan ARB. Hindari golongan beta blocker non-selektif, yaitu propranolol, nadol, dan timolol, karena bisa memicu bronkokonstriksi. Bila perlu gunakan beta 1 selektif, yaitu bisoprolol, metoprolol, dan atenolol dengan pemantauan ketat. Tambahannya bisa diberikan diuretik tiazid untuk edema atau retensi cairan. Berikut adalah tabel terapi kombinasi dan berikut adalah referensi yang saya gunakan. Untuk yang selanjutnya terapi hipertensi pada anak-anak. Untuk obat yang dengan bukti keamanan dan efektivitas itu, untuk pada anak-anak bisa menggunakan ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, beta blocker, kalsium channel blocker, dan thiazid diuretik. Kemudian untuk pertimbangan pemilihan obatnya, yaitu disesuaikan dengan kondisi klinis. Kemudian untuk ACI atau ARB direkomendasikan pada anak dengan penyakit ginjal atau protein urea. Untuk selanjutnya, hipertensi pada ibu menyusui. Yang aman digunakan yaitu adalah betalol. Karena betalol ini kadar sangat rendah di ASI, aman untuk bayi, terapi lini pertama postpartum. Kemudian ada nifedipin, masuk ASI minimal, efektif untuk hipertensi postpartum atau preeklamsia. Kemudian ada enalapril, yaitu ACI paling direkomendasikan saat menyusui, kadar rendah di ASI. Kemudian ada captopril, aman dan ekspresi ke ASI itu sangat rendah, alternatif enalapril. Kemudian untuk propranolol dan metoprolol, karena penetrasi rendah ke ASI dan relatif aman. Selanjutnya ada metildopa, yaitu aman, namun dapat memberikan efek sedasi pada ibu. Kemudian ada obat yang perlu kehati-hatian, yaitu ada thiazid. Ini aman untuk dosis rendah, namun dosis tinggi menurunkan produksi ASI. Kemudian ada verapamil atau diltiazem, umumnya aman, namun perlu monitor bayi karena sedasinya jarang. Lalu untuk obat yang harus dihindari ada atenolol. Ini kadar tinggi di ASI, resiko bradikardia dan hipertensi pada bayi. Lalu ada ARB, datanya sangat terbatas jadi tidak direkomendasikan. Lalu selanjutnya ada aliskiren, itu tidak aman dan harus dihindari.
Selanjutnya, preeklamsia dan eklamsia. Untuk definisi, preeklamsia adalah sindrom hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg disertai protein urea atau gangguan fungsi organ akibat gangguan aliran darah plasenta dan disfungsi endotel. Eklamsia merupakan kelanjutan dari preeklamsia yang ditandai dengan kejang tonik kronik tanpa adanya penyebab neurologis lainnya. Kemudian untuk epidemiologinya, preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi baru lahir secara global. Untuk prevalensi di negara maju ada sekitar 1,3-6%, prevalensi di negara berkembang 1,8-18%. Indonesia insidensi diperkirakan 3,8-8,5%. Angka kematian ibu akibat preeklamsia kurang lebih 24%. Untuk tinjauan sistemik menunjukkan bahwa hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Selanjutnya ada faktor risiko. Adapun faktor risiko preeklamsia dan eklamsia sebagai berikut, yaitu yang pertama, riwayat preeklamsia sebelumnya, riwayat keluarga preeklamsia, kehamilan multiple, hipertensi kronis, penyakit ginjal kronis, obesitas, diastolik di atas 80 mikrometer air raksa, sindrom antifosfolit, serta sistolik lebih dari 130. Selanjutnya, adapun tanda dan gejala preeklamsia, yang pertama itu ada trombositopenia, trombositnya itu kurang dari 100.000 mikroliter, gangguan ginjal, kreatinin serumnya di atas 1,1 mg per dl, terus selanjutnya ada gangguan liver, terjadi peningkatan konsentrasi transaminase 2 kali normal, terus ada edema paru, selanjutnya juga ada gejala neurologis seperti stroke, nyeri kepala, dan gangguan visus. Yang terakhir ada gangguan pertumbuhan janin yang menjadi tanda gangguan sirkulasi uteroplasenta, yaitu ada FGR atau adanya absent or reverse and diastolic velocity. Selanjutnya, adapun gejala dari eklamsia sendiri itu adalah kejang tonik klonik generalisita yang muncul tiba-tiba pada ibu dalam preeklamsia dan berkaitan dengan gangguan autoregulasi cerebral. Sebelum kejang, pasien sering melaporkan sakit kepala berat, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sklerotomata akibat edema vasogenik pada regio occipital parietal, yang menurut laporan pencitraan mengenai pres pada eklamsia mencakup 80-90% area posterior. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk terapi farmakologi yang dapat digunakan dalam penyakit ini, yang pertama adalah konsumsi suplemen kalsium sebanyak 1,5-2 gram per hari. Yang kedua adalah mengkonsumsi antikonvulsan seperti magnesium sulfat, itu digunakan sebagai pencegahan dan juga mengobati kejang pada preeklamsia berat dan juga eklamsia. Lalu yang ketiga adalah aspirin dengan dosis rendah sebesar 75 mg per hari. Lalu yang terakhir adalah penggunaan antihipertensi seperti golongan beta blocker. Next. Lalu terapi non-farmakologinya yang pertama adalah pasien dapat beristirahat di rumah selama 4 jam per hari karena dapat menurunkan resiko preeklamsia. Yang kedua, pasien juga dapat istirahat 5 menit selama 2 kali sehari yang ditambah dengan suplemen nutrisi untuk menurunkan preeklamsia. Yang kedua adalah manajemen ekspektatif yang direkomendasikan pada kasus preeklamsia tanpa gejala berat dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dengan evaluasi maternal dan janin yang lebih ketat. Selanjutnya, ini merupakan tata laksana untuk terapi non-farmakologi yang saya dapatkan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Penanganan Preeklamsia dan Eklamsia. Selanjutnya, hipertensi urgensi atau emergensi. Hipertensi emergensi merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, yaitu sebesar lebih dari 180/120 mmHg atau tekanan darahnya 140/179/90/109 dan disertai dengan kerusakan organ seperti retinopati, gangguan neurologis akut, gangguan gagal jantung dan edema paru, diseksi aorta, infark miokardia, gangguan ginjal akut, eklamsia, hipertrofi vertikal kiri atau kerusakan ginjal yang ditandai juga dengan faktor resiko seperti hipertensi kronis lama dengan
vascular growth hormone, serta kondisi seperti pheochromasitoma. Adapun terapi dari farmakologi ini, itu yang pertama dari karnitine. Di karnitine ini dosisnya sekitar 5-15 mg per jam, IV kontinu, mulai 5 mg per jam, naikkan tiap 15-30 menit dengan 2,5 mg sampai target tekanan darah, kemudian turunkan ke 3 mg per jam. Onsetnya sekitar 5-15 menit, lama kerjanya 30-40 menit, kontraindikasinya kegagalan fungsi hati, efek sampingnya pusing kepala, refleks takikardia. Selanjutnya ada nitrogliserin, dosisnya 5-12 mg per menit, naikkan 5 mg per menit tiap 5 menit. Selanjutnya ada clonidin, yaitu dosisnya 5-12 mg per menit, naikkan 5 mg per menit tiap 5 menit. Selanjutnya lagi, terakhir ada diltiazem, dosisnya 0,2 mg per kilogram, IV dosis awal dalam 2 menit, dilanjutkan dengan IV drip 5 mg per jam atau 5-15 mg per jam. Selanjutnya ada isolated systemic hypertension. Definisinya yaitu systemic hypertension atau disebut juga SDP, yaitu dengan dosis tinggi yaitu lebih dari 140 mmHg dan BPD atau diastolic blood pressure yaitu kurang dari 90 mmHg. Paling sering terjadi pada usia lebih dari 60 tahun atau sekitar 15% lansia yang mengalaminya. Pada pedoman 2017 tentang ACC atau AHA menurunkan batas hipertensi yaitu systemic blood pressure yaitu lebih dari 130 mmHg, jumlahnya terdiagnosis lebih meningkat. Kemudian ada diastolic pada masalah kesehatan masyarakat lebih besar karena systolic blood pressure lebih tinggi yang kronis meningkatkan resiko kematian, stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Kemudian penanganannya karena tanpa terapi sehingga systolic ini membawa beban morbiditas dan mortalitas yang lebih signifikan. Kemudian secara epidemiologi, secara umum lansia dengan prevalensi usia lebih dari 60 tahun sebesar kurang lebih dari 30%, usia 40-50 tahun kurang lebih 6%, dan usia 18-29 tahunnya itu lebih kurang 1,8%. Resiko seumur hidup sangat tinggi. Kemudian pada studi jantung Framingham menunjukkan bahwa seorang dengan usia 60 tahun dengan tekanan darah normal masih memiliki 90% resiko seumur hidup untuk mengalami hipertensi. Kemudian untuk kelompok prevalensi yang lebih tinggi itu terjadi pada pasien perempuan lansia dan orang dengan kulit hitam atau non-histatif. Kemudian terapi farmakologinya yaitu ada panduan yang menganjurkan terapi kombinasi untuk mencapai target tekanan darah, yaitu ada single pill combination yang disarankan untuk meningkatkan kepatuhan kepada lansia. Pada lansia, terapi dimulai pada saat untuk pencegahan hipotensi ortostatik. Kemudian dua obat yang diberikan dari awal yaitu untuk SBP itu lebih dari 160 mmHg atau 20/10 mmHg di atas target. Kemudian golongan utamanya ada diuretik thiazid, kemudian CCB dihidropiridin, kemudian ada ACE inhibitor dan ARB. Lini pertama hipertensi itu ada sistolik terisolasi dengan obat thiazid dan CCB yang lebih efektif menurunkan resiko stroke dan morbiditas. Kemudian dosis ditingkatkan sampai maksimal sebelum menggunakan dosis obat kedua, yaitu dengan kombinasi terbaiknya dengan menggunakan thiazid dan CCB. Selanjutnya ada ACE inhibitor atau ARB yang indikasi spesifik dipilih pada pasien dengan komorbid, ada komorbid gagal jantung, penurunan fraksi ejeksi, kemudian fase infark miokard, diabetes, penyakit ginjal kronis. Dengan catatan dengan ACE tidak boleh dikombinasikan dengan ARB. Jadi penggunaannya menggunakan salah satu pengobatan tersebut. Dan pertimbangan lain hipertensi sekunder, terapi utama untuk mengobati gejala, kemudian beta blocker yang kurang efektif dalam menurunkan resiko kardiovaskular dan stroke. Sehingga lini pertama pada kasus ini adalah untuk aritmia dan CAD. Berikut untuk obat antihipertensi oral yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut referensi yang digunakan. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak salah bicara. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.